Wassalatu wassalamu Rasulullah dan Nabi wa Rasulullah ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta siapapun yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Baik, kita masuk sekarang Hamzah dalam dua kata, nggih. Nah. Ini versi simpelnya, dan saya memahami kalau bahasnya simpel juga enak kok. Ya, karena nanti kalau udah simpelnya nangkep, praktek ruwetnya itu di lapangan. Ya, mudah-mudahan ya. Apalagi yang sudah pernah belajar akan lebih mudah. Jadi pertama belajar qiraat, kepala muter-muter ya, puyeng-puyeng itu normal, ya, wajar. Jadi ya, jangan kaget. Ya, itu fenomena betapa besar pahala yang mau diterima ya, sehingga kepala harus muter-muter. Ya. Oke. Ada peningnya Ustaz, jadi peningkatan. Iya, peningkatan. Betul. Peningkatan. Ya, baik. Amin. Nah, bab dua hamzah dalam dua kata ini ya. Sebentar, kemarin itu ada yang jawab pertanyaan saya, soalnya begini ya. 3 hamzah mungkin nggak ketemu gitu kan, dengan sangat gagah perkasa dan gegap gempita mengatakan bisa Ustadz, kaget saya ya, padahal orang Arab itu paling susah dengan hamzah. Ini ada orang non Arab 3 hamzah bisa ketemu, kaget serius. Bisa katanya, waduh ya Allah. Orang Arab 1 hamzah aja kadang masih juga dihilangkan ya. Kadang diibdal, kadang dinakal. Ini 1 hamzah loh, ya kan? 2 hamzah banyak lebih berat lagi urusannya ya. Ada yang ditasil yang pertama, ada yang tasil yang kedua, ada yang diibdal yang kedua ke 1, ada yang diiskot. Pokoknya ruwet orang Arab untuk menghadapi hamzah. Ya. Terus ada pertanyaan 3 hamzah bisa ketemu. Wah, itu fenomena itu. Nangkap nggak maksud saya? Iya. Jadi kalau ada orang yang berani mengatakan 3 hamzah bisa ketemu, itu keajaiban dunia Arab ya. 1 hamzah aja orang Arab ingin dihilangkan, ya kan? 2 hamzah sudah pasti ya. Sayangnya Imam Hafs nggak terlalu membahas, walaupun sebenarnya ada ibdal ya, mad badal itu sebenarnya menghilangkan hamzah kedua ya, diganti dengan yang lain. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya apa Ustaz berarti? Mungkin nggak ketemu 3 hamzah? Mungkin. Masih menjawab mungkin ya. Logikanya sepertinya saya belum berhasil memasukkannya. Ketemunya sih mungkin, tapi orang Arab itu nggak terima gitu loh, maksudnya gimana ya? Sehingga jawabannya itu yang tidak mungkin gitu. Gimana ya? Begini Ustaz, maksudnya silakan. Ada yang mulai panas ini, silakan. Hamzah kedua di tahqiq, terus hamzah ketiga kan di tasjil. Kalau kemudian hamzahnya di iskor, di tasjil, itu menjadi pertemuan lagi nggak? Pertemuan 2 hamzah. Jadi pertemuan 2 hamzah. Jadi pertemuan 2 hamzah. Itu menjadi pertemuan 2 hamzah. Setelah itu pun langsung diapakan? Diibdalkan atau akhirnya terjadi nggak pertemuan 2 hamzah itu? Terjadi. Tapi kan udah diganti Ustazah. Begini loh, jadi maksud pertanyaan Ustadz itu, maksud pertanyaan Ustadz ini ke asalnya atau hasil akhir? Itu harus diperjelas. Hasil akhir lah. Ya, karena ada yang di tahqiq sama di tashil. Enggak, karena pertanyaan Ustadz itu kan tidak spesifik. Secara spesifik. Okay, jadi maksudnya enggak begini loh Ustadz. Jadi kalau kita bertanya kan satu, jadi kalau kita jadi maksud pertanyaannya ke awal sebelum berubah atau ke hasil akhir.
kalau kita berbicara hasil akhir tidak akan pernah terlihat ada 3 Nah, hamzah betul. kumpul. Nah, itu. Betul. Tapi kalau kita ngomong asal perkataan asal, dulu kan hamzah nggak ada. Jadi kita ngomong awal ada. Mungkin ada 3 alif ya, 3 alif. Dulu 3 alif. Nah, alif itu yang kemudian pada perkembangannya seperti kalau mushaf di Indonesia, amanu itu tidak menggunakan hamzah kan? Iya, betul. Kalau di mushaf Madinah, nah di situ digunakan hamzah. Nah, di situ digunakan hamzah. Nah, dari situ kita bisa berbicara. Pertanyaan Ustadz sekarang nih, bukan pertanyaan Ustadz sekarang nih, dia mengawang-awang gitu Ustadz. Jadi memang sengaja diawang-awang ya, biar salah. Jadi maksudnya mau menuju ke arah mana? Kita menjawab sesuai apa pemikiran kita Ustadz bertanya. Oke. Hasil akhir tidak akan bertemu gitu Ustadz. Tapi ngomong asalnya bisa dijelaskan untuk orang. Nah, mungkin lebih bijaknya itu Ustadz. Jadi kalau Ustadz mau menjawab, awalnya ada tapi hasil akhirnya enggak. Ya. Karena kalau untuk berbicara ya betul Ustaz. Jadi kalau kita berbicara sama orang yang mungkin belum belajar penulisan tentang dop, akan bingung berbicara 3 hamzah, bingung itu pasti Betul. Oke, sudah mulai nggih. Jadi maksud saya mengawang-awangkan pertanyaan sekaligus mengoreksinya itu supaya kita lebih mendalam ilmunya. Ngoten nggih? Tidak maksud yang lain insyaallah. Nggih, ya. Jadi yang 3 sukun belum paham Ustaz. Nah, 3 sukun Ustazah nanti cari gini. 2 sukun aja dipermasalahkan. Namanya iltiqau sakinain. Apalagi 3, apalagi 4. Apalagi 5, nanti banyak itu. Ya, misalnya waqalul hamdulillah misalnya. Waqalu di situ ada waw sukun. Ada alif sukun, ada alif alhamdulillahnya juga a-nya sukun, lamnya sukun. Oh, berapa sukun Ustaz? Oke. Tapi kan alifnya itu di sifar mustadir Ustaz. Lah itu kan pokoknya nggak peduli saya. Saya taunya itu jangan ngomongin tanda baca, ini ngomongin gitu nggih maksudnya nggih? Ya. Kalau gitu kebayang Ustaz. Nah, kalau begitu kebayang. Alhamdulillah udah terang ya. Udah. Enggak maksudnya kita nggak jelas karena pertanyaannya nggak spesifik. Kalau Ustaz pertanyaannya spesifik, insya Allah paham gitu loh. Nggih, ya sengaja kalau Ustaz paham mah nggak enak. Oke. Jadi sengaja dibuat gelap ya. Sengaja dibuat gelap. Oke, insya Allah hal-hal yang sangat penting seperti itu jadi tambah clear kan? Insya Allah. Jadi kita mau dibanting dari sisi manapun kita bisa menyelesaikan ya, insya Allah ya. Insya Allah. Orang mau nanya apa, nanti pertanyaannya bisa kita koreksi gitu. Kiai Faton itu kayak gitu. Ya, jadi kalau ada orang nanya, kita itu jadi ketakutan. Kenapa? Karena pertanyaan kita dikoreksi gitu. Ini pertanyaannya kurang ini gitu. Koreksi. Karena pemahaman orang yang nanya ini Kiai tahu orang nanya gini ini karena ilmunya sampai sini gitu kan. Dan dia akan tahu ini, nggak tahu yang ini gitu. Nangkep nggak kira-kira? Nangkep lah Ustaz. Oke, mulai nangkep ya. Sangat bisa dipahami itu. Ada peluang nggak? Ustaz ada peluang nggak untuk pertanyaan yang dari orang awam gitu? Yang baru belajar qiraat gitu misalnya mau nanya itu masa dibanting-banting sih Ustaz? Beliau lihat dulu. Ustaz juga harus melihat itu Ustaz. Tidak semua orang tahan banting loh Ustaz. Paham gitu. Benar. Tidak saya semua. Tahu siapa yang saya banting. Oh begitu. Jadi kalau umpama yang dibanting tahan banting, insya Allah itu kebal Ustaz. Tapi kalau umpama orang yang baru belajar dibanting, bahaya. Kabur. Hati-hati Ustaz. Oke, bismillah. Kita mulai nggih. Ini mudah-mudahan ini penyemangat kita untuk tambah semangat belajar, tambah hal-hal detail, hal-hal rinci. Bahkan kebetulan kan saya punya kelas Rasul Usmani itu. Kemarin kalau nggak salah ada yang ikut nggak di sini. Nah itu ada kalimat begini. Ustadz, kami itu baru belajar bahasa Arab, ya. Kami baca Quran sekarang itu jadi pelan karena kami harus memahami makna. Terus setelah ini belajar Rasul Usmani, nggak taunya bentuk tulisannya pun
kami harus berhenti untuk mikir. Akhirnya kami baca Qur'annya itu sudah lambat, diperlambat lagi dengan baca rosem, harus memperhatikan huruf-huruf tulisan-tulisannya itu gitu kan, dengan segala macam kaidah rosem Usmani itu. Kami jadi kayak siput katanya. Ya bagus, ya berarti berinteraksi dengan Quran itu sangat mendalam. Kenapa? Karena ilmu alatnya itu kuat gitu, dianalisa garis-garisnya. Ini rosem, ini dobat, kemudian maknanya, kemudian kiroatnya. Wah, jadi Quran itu ternyata nanti akan sangat luas ilmu yang bisa kita gali ya, insya Allah Ta'ala. Okay. Jadi jangan ada berhenti untuk belajar ya. Terus menggali ilmu. Nah, kita masuk ke bab hamzah dalam 2 kata. Baik, menariknya ya, kita ini sebenarnya kan langsung belajar 2 riwayat ya, Imam Al-Bazi dan Imam Qunbul. Ya, kedua-duanya ini meriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, biasanya kalau kita belajar Nafi ya, kita kan belajar kolom sendiri, belajar waras sendiri, ya kan. Kemudian kita belajar misalnya Asim, kita belajar Syu'bah sendiri, kemudian Hafs sendiri gitu kan. Nah, untuk Imam Ibnu Katsir ini termasuk yang langsung belajar Ibnu Katsirnya. Ya. Sehingga siap-siaplah ketika menghadapi qiraat Imam Ibnu Katsir ini, di bab ini Anda akan puyeng sedikit. Kenapa? Karena Anda akan ketemu dengan perbedaan perawi antara Imam Al-Bazi dan Imam Qunbul. Sampai sini nangkep kira-kira? Saya pelan-pelan ini. Ya. Terutama yang baru belajar. Okay. Tapi saya akan berusaha semudah mungkin ya dalam hal ini. Okay. Nah, Al-Imam Bazi dalam hal ini ya, bab hamzah dalam 2 kata ini sama persis dengan Imam Qalun. Ya. Kemudian Imam Qunbul, ini maaf. Imam Qunbul hampir sama dengan Warsh. Ya, nah ini penting. Kita balik lagi. Imam Al-Bazi ini beliau yang dirubah adalah hamzah pertama. Ya. Sedangkan Imam Qunbul yang dirubah hamzah keberapa? 2. Hamzah kedua. Ini pelan-pelan. Saya berusaha pelan-pelan. Nanti tolong saya dikoreksi ketika kepreset sesuatu, nggih. Saya ulang ya. Pertama Imam Al-Bazi yang dirubah hamzah pertama. Imam Qunbul yang dirubah kedua. Hamzah kedua. Nah, sampai sini. Kita rinci sekarang. Nah, bab hamzah dalam 2 kata ini ada 3 kemungkinan. Okay. Yang ini ya, yang sama harokatnya. Ya, ada 3 kemungkinan, bisa fathah-fathah, kasroh-kasroh dan dhamma-dhamma. Ya, Imam Al-Bazi demikian, Imam Qunbul demikian. Oke, kita rinci lagi sekarang Imam Al-Bazi. Imam Al-Bazi ketika menghadapi hamzah dalam 2 kata, fathah-fathah, maka beliau mengiskotkan hamzah pertama dengan qasr dan tawasud. Ustadz mau tanya, ini qasr dan tawasudnya pada apanya? Hamzah yang bacaannya. Kita praktekkan langsung dengan ja'a ahadun. Ya, kita contohkan ya. Ja'a ahadun untuk Imam Hafs. Nah, Imam Al-Bazi beliau mengiskot hamzah pertama. Berarti ja'a hamzahnya di sini. Kita zoom. Ja'a hamzahnya di sini di iskot. Dihilangkan, dihadzaf. Ya, tersisalah hamzah kedua. Ya kan? Ja'ahadun langsung. Ini untuk yang baru belajar mungkin agak ribet. Biasanya enak yang dikoser, Ustaz. Mau tanya dulu. Apa? Itu jimnya yang dikoser ya? Janya yang dikoser apa mana yang dikoser? Sebentar, ini nanti akan ada hubungan dengan hamzah mughayyar. Oke, ada hubungan dengan hamzah mughayyar. Pelan-pelan dulu tentang iskot, kemudian ada pilihan qasr dan tawasud. Nah, ja'ahadun
Hamzah di sini hilang kan? Iya. Nah, ketika dia hilang, ja ketemu dengan Hamzah. Itu di satu kata atau di dua kata? Dua kata. Dua kata. Kalau iya dua kata. Oke, ketika dua kata, ini jadinya Hamzahnya hukum matnya menjadi mat mutasil atau munfasil? Munfasil. Kalau munfasil, Imam Ibnu Katsir membaca berapa? Dua harokat. Munfasil oh iya. Ya, Imam Ibnu Katsir membaca dua harokat, mau Imam Al-Bazi maupun Imam Qunbul. Nah, kalau dua harokat berarti di sini qasr apa tawasud? Qasr. Ya, makanya kemudian Hamzah mughayyar, Hamzah yang berubah, ini di dalam kaidah qiraat masih diakui hukumnya, walaupun dia hilang. Nah, untuk mengakui hukum ini, maka pilihan kedua adalah boleh tawasud. Sampai sini dipahami? Paham. Prakteknya gimana? Yang mughayyar yang 4 apa yang 2, Ustaz? Maaf. Yang pertama, Ustaz, mughayyar ini kan berubah. Ya, apa sih arti mughayyar? Dia bisa dinakal, dia bisa diibdal, dia bisa diiskot. Pokoknya Iya. Ya kan? Nah, yang berubahnya kan di sini hilang kan? Ja ahadun, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia menjadi mat munfasil. Kemungkinan kedua, dia boleh diakui sebagai mat mutasil karena aslinya itu ada hamzah memang di situ. Nah, itu namanya pengaruh dari hamzah mughayyar. Sampai sini ditangkap kira-kira? Clear ya, mudah-mudahan ya. Kesimpulannya coba, silakan disimpulkan. Kesimpulannya Imam Al-Bazi ketika menghadapi dua hamzah dalam dua kata, fathah, hamzah pertama diiskot, dengan qasr dan tawasud. Boleh qasr dan tawasud. Kenapa qasr? Karena apa? Karena munfasil. Karena sudah menjadi munfasil. Kenapa boleh tawasud? Karena sebelumnya ada hamzah di situ. Jadi karena mengakui ada bacaan mutasil. Aslinya di situ adalah tawasud dari mutasil. Dah clear. Oke. Selanjutnya. Ustaz Afan yang tawasud berarti ahadun gitu. Nggih. Kalau pendek? Ahadun. Kalau yang 4 harokat ahadun. Nah, gampang ya. Dah beres. Ustaz masih boleh bahas yang fathah-fathah enggak, Ustaz? Boleh, silakan. Jadi perkataannya yang la 3 hamzah kan? Ini semacam ini ya. Itu gimana tuh Ustaz penjelasannya? Gimana? Yang ditanyakan maaf kok miring sih. Ahadun kenapa Ustaz? Bukan la. Oh, ini ada mad kasus ya, badalnya depannya. Ya, jadi maksudnya masih sama fathah-fathah, tapi agak beda kasus karena di situ ada badal. Ya, ada mad badal. Jadi la. Ala Fir'aun misalnya ya. Ya, ala Fir'aun. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan di sini cara bacanya. Cara bacanya gimana? Penjelasannya gimana, Ustaz? Kenapa bisa ada wajah ibdal dengan qasr dan mat? Kita praktekkan dengan tulisan ya. Kita cari. Kelihatan ini? Kelihatan. Oke. Kemudian ala Fir'aun. Ala. Ini? Di sebelum alif ada hamzah lagi, Ustaz. Ini. Nah, ya ada mad badal jadi. Hamzah keduanya panjang.
A, Itu layarnya kenapa itu kok ada layarnya? kelihatan di layar kelihatan kan? Nah, itu ada tanda alis tuh. Kenapa di A-nya ada tanda alis ya Ustaz? Alisnya gitu. Salah alis. Alisnya yang mana Alisnya alisnya? salah. Alis yang di J benar kan karena mutasil kan di situ. Okay. Kemudian yang di A lah nggak ada. Oh iya, alaf gini. Ya. Oh iya. Ya. Oke, nah terus ini berarti mad badal. Iya. Iya Mad Ustaz. badal. Ini mad mutasil. mutasil. Oke. Nah, bagaimana kalau pertemuan seperti ini? Kaedahnya apa tadi Imam Al-Bazi? Mengiskot hamzah pertama dengan Mengiskotkan yang pertama. Oke, mengiskotkan hamzah Yang pertama. pertama. Berarti ini hilang. Ya kan? Ini hilang. Oke. Terus cara bacanya berapa? Jadi sama aja. Jadi 2 sama 4. Dengan 4. Qasr dan tawasud. Jadi sama aja ya Ustaz ya. Nggak ada pengaruh kan? Ya, jadi mungkin yang benar nanti ketika kunbul mungkin ya. Nanti beda cerita. Iya, beda Sampai cerita. sini aman. Ya, di sini aman berarti ya. Sama aja ya Ustaz ya. Ustaz, berarti kalau dari sini bedanya adalah bukan, maksudnya yang perlu di-highlight itu A-nya itu jadi qasr, apakah karena yang sama atau karena dia mad badal? Ulangi Ustaz. Tadi ada satu kata yang tiba-tiba nggak kedengaran. Oke. Jadi kan ini tadi asalnya ada ja, a, dan a lagi. Ya, kan kalau a yang keduanya itu sebenarnya mad badal, tapi setelah karena bertemu dengan hamzah yang pertama atas, maka berlaku yang bazin itu diiskotkan yang pertama. Sehingga tawasud dan qasr. Qasr dulu Ustaz. Oh ya, qasr dulu dan tawasud. Nah, yang qasr itu adalah bagian dari mugoyar atau karena memang karena mad badal. Jadi yang mana hukum yang berlaku, Ustaz? Sebentar, kalau mad badal kan ini. Maaf. Ya. Kok jadi terhapus? Mad badal ini. Kok terhapus lagi sih? Bentar. Mad badal ini. Ini ya kan? Iya. Nah, terus tadi saya menanyakan kenapa ini qasr ini mad badal atau mugoyar? Mad atau mugoyar. Pertanyaan itu aja. Jadi harokatnya itu qasr itu lebih karena dia mugoyar atau mad badal. Pertanyaan hasil itu akhir dari mugoyar sana. Oh, jadi nggak berlaku mad badal sama sekali ya di sini, walaupun secara aslinya yang kedua ini sebenarnya adalah mad badal gitu ya? Loh, mad badal emang ada perubahan? Nggak ada kaidah sih sini. Nggak ada perubahan. Nggak ada kaidah. Nggak ada perubahan kan mad badalnya? Ada perubahan. Jadi mungkin Ustadz supaya lebih mempermudah dihapus yang ini hamzah pertamanya Ustadz biar kelihatan. Yang di sana tanya dihapus jadi kelihatan. Nah, jadi kelihatan kan di sini. Nah, yang kemudian alisnya dihilang. Nah, di sini alisnya dihilang. Nah, begini udah lebih jelas nggak? Udah beres kan? Hasil akhirnya seperti ini. Iya, ini hasil seperti ini karena dikarenakan kaidah dua hamzah yang sama kan, bukan karena mad badal. Itu aja saya pingin ini informasinya. Saya belum memahami pertanyaan Ustaz. Hubungan antara hamzah mughayyar dengan mad badal gitu nggih? Bukan seperti itu. Kan kalau misalnya nggak ada hak nih ya, nggak ada ja badal ya. Mad badal. Benar kan, dua harokah artinya juga bisa dibilang qasr lah ya. Nah, tapi yang saya mau tekankan gitu, apakah penekanan saya ini benar atau enggak, tapi karena dia bertemu dengan ja'a,
hamzah keduanya itu dibaca qasr juga, itu karena bukan karena dia mad badal, tapi karena dia sudah bertemu dengan hamzah pertama dalam dua kalimat berbeda. Benar nggak Ustadz pengertian saya seperti itu? Jadi pertanyaannya masih rancu, Ustazah. Ustazah, clearkan dulu apa yang dimaksud dengan mad badal dulu. Mad badal adalah mad yang didahului oleh hamzah yang asalnya dari dua hamzah, yang satu adalah berbaris, yang satu adalah tidak berbaris atau sukun. Nah, ini terjadi ibdal nggak di sini? Aslinya a'la bukan? Saya pikir seperti itu, nggak tahu benar atau enggak. Tapi dia ada di awal. Pernah dengar istilah syabihul badal? Pernah, dan itu biasanya ada di pertengahan kata. Tengah kata. Satu kata. Ya. Syabihul badal satu kata kayak Ismail, Ibrahim sih. Israil. Kayak Quran. Israil. Nah, kalau ini termasuk badal atau syabihul badal? Badal harusnya. Badal. Betulkah ala itu dari a'la? Walau Ustaz, saya kurang tahu. Nggak tahu Ustaz. Ini ala itu kan keluarga, nggih, keluarga. Secara mad badal ya, ini kan enggak ada problem. Ya. Iya kan? Enggak ada problem. Nah, yang ditanyakan Ustaz tadi apanya, Ustaz? Hakikatnya. Apakah hakikat mad badal karena sudah bertemu dengan hamzah yang pertama menjadi hilang, dia menjadi mugoyar qasr atau tidak? Itu saja sih pertanyaannya. Karena kebetulan dibacanya jadi dua harokat, sama-sama dua harokat. Kalau udah semua, saya belum bisa menyambungkan antara ini dua harokat juga. Nah, ini dibaca dua harokat juga. Ini mad badal dua, ini dua, gitu Ustaz? Yang dua, yang pertama tidak termasuk dalam pertanyaan saya. Oke, nggak termasuk ya berarti. Yang ditanyakan, ini yang ditanyakan apanya? Oke, ini kan dua harokat ya. Dan asalnya kan sebenarnya awalnya ada hamzah berbaris fathah di sebelumnya, yang dihilangkan karena diikutkan, kemudian dibaca qasr salah satunya. Qasr itu kan dua harokat ya Ustadz ya? Nggih. Nah, jadinya kesimpulannya ini yang ditulis dua harokat ini itu karena mugoyar qasr dan bukan karena mad badal. Mad badalnya sudah kena gitu ya Ustadz ya? Itu pertanyaannya. Sebentar. Ya, yang mugoyar itu kan hamzah pertama Ustaz. Ini mugoyar. Iya, Ya, karena ada hubungannya dengan hamzah kedua. Iya Ustaz. Hakikatnya itu Ustaz, itu dua harokat karena dia mugoyar apa karena dia mad badal? Oh, mulai nangkep. Ya. Hakikatnya ini mugoyar bukan gitu ya? Enggak, maksudnya dibaca dua harokat tuh karena apa? Karena dia mad badal apa karena mugoyarnya gitu loh. Nah, ya seperti itu. Karena mugoyarnya ya Ustaz ya, bukannya karena hamzah dengan mad badal. Kalau karena dua harokat ini kan nggak berubah Ustaz, dari awal sampai akhir nggak berubah ini kan? Iya, tapi kalau misalnya nih nanti insya Allah ya, misalnya kalau saya talaki ditanya ini berapa harokat? Dua. Kenapa? Oh, badal. Bener apa enggak? Nah, iya, itu mad badal selesai. Iya. Jadi kalau yang saya dapat kesimpulan, itu kasir dari Al-Bazi loh Ustaz, itu kan ada kaidah kalau qasr itu karena mugoyarnya kan. Nggih. Tapi mungkin gini kali Ustaz.
Mungkin Hari ini saya kalau jadi yang tertantang namanya apa mugoyar ini? itu hanya hamzah yang pertamanya saja, sedangkan hamzah kedua walaupun dia badal ataupun tidak nggak ada hubungannya dengan mugoyar. Gitu. Untuk Imam Al-Bazi yang mugoyar itu hamzah pertama, Ustaz. Iya udah. Berarti hakikatnya itu gitu ya, karena mugoyar. Nggih, Imam Al-Bazi itu hanya merubah hamzah pertama. Dia tidak hamzah kedua. Iya. Hamzah kedua memang nggak dirubah, tetap dua harokat. Cuma pertanyaan itu hakikatnya itu Hakikatnya mad badal asli di situ. Tetap di situ mad badal, nggak ada sebab apa-apa karena dia mad badal saja di situ. Mad badal saja. Ya Ustaz. Itu nggih. Ya, Sementara ditangkap. Ya, ngerti Ustaz. Ngerti Ustaz. Berarti emang karena dia pada hakikatnya adalah mad badal gitu ya. Karena gini, nanti itu ada khilaf dari kalau sudah main khilaf ini panjang cerita nggih. Jadi kalau khilaf itu ini sebenarnya ini yang mugoyar ini yang pertama atau yang kedua, itu yang kemudian menjadi perdebatan. Tapi kalau kita pakai kaidah Imam Al-Bazi, tadi di awal saya sampaikan Imam Al-Bazi itu merubah hamzah pertama, sedangkan Imam Qunbul nanti merubah hamzah kedua. Jadi kalau tahapnya mughayyarnya Imam Al-Bazi, maka hamzah ini tetap nggak berubah. Secara hakikat ya dia menjadi tetap mad badal tanpa ada pengaruh karena mughayyarnya di awal. Sampai itu sini juga kira-kira ditangkap. Ustadz, itu juga yang menyebabkan dia dibaca qasar dulu ya Ustadz, baru dibaca dengan 4 harokat karena memang hamzah pertama yang mugoyar. Yang mugoyar. Tapi kan dibaca qasar kalau nggak salah mengerti di ja-nya kan ja. Iya betul. Itu maksudnya qasar atau tawasud, jadi ja qasar, a juga 2 harokat dan kemudian ja tawasud 4 harokat baru ala gitu ya. Tapi a-nya tetap 2 harokat bagaimanapun ya, gitu maksudnya Ustaz. Betul. Ya, baik, mengerti sekarang. Terima kasih. Selamat. Masya Allah, ini bisa jadi saya yang kurang paham ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Tapi kita sampai sini dulu ya. Nanti kalau kita mau asroh sudah mulai ke an-nashr ya. Itu ceritanya akan panjang insya Allah. Ya. Kita mudah-mudahan ini semakin memperdalam kaidah kita di Al-Bazi dulu ya. Nah. Lanjut Satang ya. Kita lanjut di mana ini? Yang tadi 2 kalimat Ustaz. Nah, ja'ahadun sudah. Nggih. Lanjut ya, sekarang maksuratan. Bagaimana kalau 2 hamzah dalam 2 kata ini kasroh-kasroh, Imam Al-Bazi. Maka beliau tetap konsisten merubah hamzah yang pertama, tapi dengan apa? Tashil. Kalau fathah-fathah tadi iskot, kalau kasroh-kasroh namanya tashil. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau di tashil, maka di sini hamzah mugoyarnya diakui tawasud terlebih dahulu. Karena hamzahnya masih tetap ada ya Ustaz. Karena hamzahnya masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya. Kalau iskot kan jejaknya aja udah nggak ada. Nah, inilah kenapa antara fathah-fathah dengan kasroh-kasroh mendahulukannya di fathah-fathah qasr, kemudian di kasroh-kasroh itu tawasud. Atas sebab apa? Hamzah masih ada. Si ada. Sehingga bacanya gimana? Ini dua harokat ya. Haulain. Nah, itu empatnya kurang panjang Ustaz. Kurang harokatnya Ustaz. Haulain. Nah, itu baru 4. Mentawasudkan hamzah mughayyar. Ulangi Ustaz, agak nggak dengar tadi. Haulain. 4 dulu kan Ustaz? Tawasud ya? Tawasud dulu. Nggih, tawasud dulu ya. Ha 2 harokat, ulai dengan tashil 4 harokat, in. Itu bacaan
Wajah pertama. Wajah kedua adalah qasr. Haulain semacam itu. Monggo silakan dipraktekkan Ustazah. Haula 4 dulu ya. Dulu. Haulain. In harus jelas antara yang ditasil dengan yang ditahqiq. Haulain. Belum Ustaz. In hamzah yang keduanya yang tidak berubah itu harus ditahqiq. Diulang Ustaz. Jenengan ulang. Haulain. Oh. Haulain. Ustazah hamzah tahqiqnya dari mulai hu kemudian in itu harus clear, apalagi kalau sudah main tasil semacam ini. Yang ditasil yang hamzah itunya pertama gitu ya. Hamzah pertama. Haulain. Belum. Ustazah kayak ditasil semua itu. Bilangin lagi ke yang lain kalau ada yang mau minta temen yang tadi ngambil. Boleh dibantu calling friend? Silakan. Saya coba Ustaz. Haulain. Tadi berarti ya. Haulain. Kita juga nggak ada stok. Ini kurang jelas ya. Tahqiqnya kurang. Ini yang sering kalau kita biasanya ngajarin orang awam kenapa sih orang Indonesia itu tidak mempermasalahkan hamzah? Karena kalau yang orang awam itu hampir semuanya tasil saja. Bunyinya ya Ustaz. Kurang ada jelas tasil, ya jadi hamzahnya ya. Ada tasil ilegal. Jadi kalau saya ngisi misalnya di kajian talaki hafs itu hampir mayoritas umat baca tasil. Iya Ustaz, betul. Tasil secara ilegal. Apalagi kalau kedua hamzah ada dua hamzah seperti ini. Nah, dan biasanya itu kalau hamzah di awal kata masih ada yang selamat ya. Tapi kalau sudah di tengah ya, Malaika. enak aja. Malaika. Ulaika, itu udah tasil ya. Tasil ilegal. Tasil ilegal. Berarti kan tadi kekurangannya in-nya kurang jelas gitu. Kurang tahqiq. In itu harus tahqiq. Iya. Dia harus serius di dalam pangkal tenggorokannya, sidahnya, jaharnya harus sempurna. Ya, ingat loh. Hamzah itu hampir qalqalah loh. Yes, Ustaz. Ya kan? Kalau bukan karena ada tashil, ada nakal, ada ibdal, ya, dia bisa menjadi qalqalah, gitu ya. Makanya wajar kalau kemudian orang baca tashil itu wajar. Oke, ya. Coba ulang. Silakan. Haulain gitu. Mendingan, sudah lebih baik daripada sebelumnya. Sudah jelas in-nya. Tadi belum jelas Ustazah. Tadi ada suatu keadaan Ustazah in kayak gitu. Oh iya. Saya ulang Ustaz. Monggo. Penasaran kalau ini susah emang. Haulain. Dari semenjak HU-nya saja sudah rawan Ustazah. Oh. Saya tasil ya. Nggak tahu jenengan sengaja atau gimana gitu. Enggak sengaja. Dengarnya kayak wu ya Ustaz. Enggak. Dengarnya kayak wu. Kayak Haula. Kalau yang U-nya kan tahqiq kan ya? Ya tahqiq, enggak pengaruh. Jelas U-nya. Haulain. Ya. Itulah kenapa? Sudah benar udah bagus. Udah lumayan lah. Jadi jangan khawatir kalau kita belum tepat kemudian kita mencari-cari, itu sangat alami dan bukan sebuah kekurangan belajar ya. Justru itu proses belajar. Yang qasr belum. Yang qasr silakan. Haulain. Lumayan lah. Yang salah yang tinggal mana? Kenapa? Yang kurang yang mana? Tahqiqnya itu kalau Ustazah buru-buru itu rawan kena tasil Ustazah.
Oh, iya, kurang tahqiq ya. Nggih. Kenapa sih? Tasdilnya sudah benar, tasdilnya sudah benar. Coba, kenapa sih ha ketemu hamzah di situ hanya harus dibaca 2 harokat padahal secara rasul nggak ada kan? Itu munfasil hukmi. Nah, nggih. Ya kan? Itu kenapa kok diperpanjang seperti itu? Karena memang kalau kita mempercepat ha dengan hamzah, ya dibaca cepat, itu rawan tashil. Sehingga perlu ada persiapan HU tuh. HU. Oh, iya. Ya, bahkan saya kalau ngajarin hamzah itu, hamzah ketika dia berharokat, ya, dia itu memutus antara sebelumnya dengan dia. Iya. Kalau dia sukun, dia akan memutus dia dengan setelahnya. Makanya disebut hamzah qata. Qata itu artinya apa? Putus. Memutus, ya. Maksud dari mutus itu apa? Dia memutus dengan huruf sebelum. Kita itu kalau baca Quran itu kan suruh menyambung kan? Semua huruf kan disambung gitu kan? Tiba-tiba ketika ketemu hamzah malah disuruh putus. Nangkep kira-kira maksudnya? Nangkep Ustaz. Nggih, sehingga seolah-olah itu kayak putuskan Ustaz. HU tuh. HU gitu. Haulain. Nah, seolah-olah ada putusnya, tapi nanti kalau sudah apa namanya? Sudah terbiasa ya, nanti putusnya nggak terlalu kelihatan banget ya. Tapi kalau proses belajar, ingat definisi hamzah qata itu adalah hamzah yang memutus. Ketika dia berharokat, dia memutus dengan sebelumnya. Ketika dia sukun, dia memutus dengan setelahnya. Mu'minun, coba. Mu'minun. Hamzah. Ya, bi'rin. Hamzah dengan ro-nya jadi putus enggak? Putus. Makanya disebut hamzah apa? Hamzah putus. Ya, bahasa Arabnya hamzah qata. Nah, itu nggih Ustaz nggih. Jadi Ustaz tinggal cover ya Ustaz. Oke, silakan. Yang penting prakteknya sih kalau menurut saya. Haulaiin. Dah lumayan. Dah tinggal dibiasakan nggih. Terus dilatih sampai sempurna insyaallah taala. Dah clear nggih haulain sudah cukup? Ustadz yang keduanya kasrah tuh pada lafaz bisu ila itu ditambah dengan kita lanjut setelah ini. Masuk ke bisu ila. Karena di sini ada salah satu aujuh. Ya, ada 3 wajah. 2 wajah adalah seperti sebelumnya. Wajah ketiga adalah ada ibdal kemudian mengidgham. Ya. Khusus untuk Imam Bazi ketika ada 2 kasroh di kata bisu illa ada tambahan wajah ketiga. Apa itu? Ibdal disertai idgham. Maka membacanya 3-3-nya dibaca, ya. Pertama adalah tawasud, tashil dan tawasud, tashil qasr, selanjutnya ibdal idgham. Bagaimana? Kita praktekkan ya. Bisu illa tawasud. Sunya nggak panjang kan? Sunya udah nggak panjang lagi Ustaz. Bisu illa. Ini yang wajah yang mana? Yang wajah ini ada panjang yang ketiga. Nah, kita urutkan dulu 2 wajah yang seperti sebelumnya. Nanti wajah ketiga baru bisui illa. Oh, oke. Oke, saya ulang. Pertama tawasud dulu, baru apa? Qasr. Ya. Normal ini ya, belum wajah ketiga. Bisui illa. Clear tawasudnya? Iya. Lanjut qasr. Bisui illa. Itu yang ini tasil, Ustaz, ini tasil kan? Nggih, bisui illa. Ya, itu untuk mengakui bahwasannya di sini sudah ditasil. Sudah? Baru suaranya kok hilang. Halo, tes. Ada suaranya? Ada. Nah, wajah ketiga dia mengibdalkan hamzah menjadi waw.
diibdal jadi waw, maka menjadi wawnya sukun yang sebelumnya mat ya, menjadi waw bertasdid karena ada hukum idgham. Maka membacanya nggak pakai mat lagi. Bisuwi'illah. Dah, clear nggih? Bisuwi'illah sudah? Ya sudah. Clear. Lanjut sekarang doma-doma. Sama seperti fathah sama seperti kasroh ya. Sama dengan? Iya betul, sama seperti kasroh ya. Oke, kenapa sama dengan kasroh? Ya begitu kaedahnya. Begitu diriwayatkan. Selesai kalau selesai. Selesai. Oke, silakan sudah praktek. Udah kaedahnya udah kan? Silakan dipraktekkan. Aulia yang pertama 4 ya. Aulia ulaik. Masih kesempat sudah. Aulia ulaik. Belum enak. Tasil hamzah pertama. Oke, tahqiq hamzah. Ingat, hamzah kedua itu jangan ditasil secara ilegal. Aulia ulaik. Belum, masih hampir nyerempet ke kebenaran. Start dulu lah. Aulia ulaiknya berarti berapa? 4. Ini tawasud juga kan? Iya, tawasud, tashil, tawasud nggih. Aulia ulaik. Aulia ulaik. Ulang lagi saja. Aulia ulaik. Masih rawan tahqiq. Tashilnya belum antara hamzah dengan wawnya belum. Diperdengarkan lagi. Coba yang lain. Saya coba Ustaz. Monggo. Aulia ulaik. Oh jadi wu ya? Jadi wu. Hampir wu, kayak wow tapi enggak wow, enggak wu enggak. Ya, wu. Jadi dia tetap di apa? Dia di antara. Nggih, di antara hamzah dengan waw. Sebenarnya dengannya wow sih tadi, berarti nggak apa-apa ya? Atau ke wow gitu. Bukan wu, bukan waw tahqiq ya, tetapi antara. Beda loh. Wu dengan wu beda loh. Wu dengan wu beda. Ya, dia beda makhraj. Iya, Ustaz. Coba ya, dicoba lagi ya. Nggih. Aulia ulaik. Kurang lebih seperti itulah. Yang Qasar belum. Lanjut Qasar, silakan. Aulia ulaik. Tahqiq hamzah keduanya coba ulang saja. Ada ikhtilas ya. Nyadar sendiri. Ada ikhtilas. Bagus ya, kalau udah sadar sebenarnya udah lumayan ya. Separuh dari obat itu sadar kalau punya penyakit saja. Iya, Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Udah sadar. Lanjut coba. Aulia ulaik. Udah lumayan lah. Tinggal dilatih ya. Jadi insyaallah taala. Masya Allah, ini seru ya. Saya kira dulu selesai. Dah clear. Nah, ini lanjut ini Imam Kunbul. Ini panjang cerita ini. Ini Robert Ustaz. Ada yang punya jurus andalan untuk menjelaskan, boleh? Saya mah panjang penjelasannya. Dibaca dengan 2 fathah, 2 wajah, tasil hamzah kedua dan ibdal hamzah kedua menjadi huruf mat. Okay. Tapi jika setelah hamzah kedua berupa huruf berharokat, maka dibaca dengan 2 harokat. Dan jika berupa huruf yang bersukun, maka dibaca dengan 6 harokat. Udah clear tuh. Kenapa? Bukan panjang penjelasannya, yang pendek-pendek saya nggak bisa. Udah lumayan itu. Coba kita praktekkan ya. Pertama tasil hamzah kedua. Ja'ahadun gitu ya. Pertama janya berapa? Janya tetap 4. 4. Kalau dia berharokat
Berarti dua harokat. Mad Jika setelahnya huruf berharokat, muttasil. maka Tasil. dua harokat Mad kan? muttasil. Oke. Kemudian ditasil Oh, nama. hamzah kedua. Hamzah kedua. Ahadun. Ustaz ulang Ustaz. Tadi janya. Ahadun. Oh ya. Jahadun. Jika setelah hamzah, Ustaz, jika setelah hamzah kedua berupa huruf berharokat, maka dibaca dengan dua harokat. Itu dua harokat yang mananya itu? Yang mana? Karena ada keterangan nih, jika setelah hamzah kedua berupa huruf berharokat, haknya itu kan berharokat ya, hak itu berharokat kan ya. Ahadun itu kan berharokat. Maka dibaca dengan dua harokat. Yang dibaca dua harokat tuh maksudnya hamzah keduanya itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan idkhol. Oh, Jika huruf keduanya bersukun kayak ini apa? Aduh, contohnya apa sih tadi? Amruna ada nih contoh. Amruna, itu kan Amruna, berarti kan mimnya bersukun. Maka dibaca dengan 6 harokat, itu maksudnya 6 harokat tuh hamzah keduanya. Karena hamzah keduanya dia ketemu sebentar. Ibdal hamzah kedua Ustaz dengan mad. Iya, berarti bukan cara pertama. Ustaz tadi mencampurkan antara cara pertama dengan cara kedua. Iya, sekarang masih dibahas cara pertama dulu ya Ustaz. Tadi tasil dulu ya. Murid pinter itu kadang memang gimana gitu. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, jadi mendahului. Oke, udah cara pertama udah clear nggih? Dia hanya mentasil hamzah kedua. Nah, cara kedua, ini kalau Imam siapa? Imam Kunbul punya dua wajah ya. Dia wajah tasil dan wajah ibdal. Oke, nah, kalau ibdal apa yang terjadi? Menjadi semacam idkhol. Ya bukan idkhol sih, semacam idkhol. Jahadun ya. Hanya menjadi dua harokat. Ya, karena setelahnya berharokat, hanya berharokat. Ya, menjadi jahadun. Gimana kalau hak atau huruf setelah hamzah yang diibdal ini adalah sukun, maka terjadi namanya mad lazim. Apa definisi mad lazim? Apabila ada mad bertemu dengan sukun asli. Sukun. Mat itu ada dua ya. Mat itu ada huruf mat atau bacaan mat. Ini yang mana ini harus jelas. Huruf mat diikuti huruf sukun. Ini lebih selamat ya. Ada tuh ya. Ketika saya tanya gitu jawabannya mat lazim adalah mat tobi'i yang ketemu dengan sukun asli. Aduh, kecelakaan kata Pak Yai. Ya, prakteknya gimana Ustaz yang 6 harokat nih? Nah, prakteknya amruna. 6 harokat yang barulah di sini ja'ala menjadi bahasan sendiri. Coba apa yang terjadi ja'ala? Dia ada dua wajah lagi jadi Ustaz ya. Yang mana dulu Ustaz? Yang ibdal dengan mad itu kalau misalnya dia ada mad badal jadi ada 2 kali baca dengan 2 harokat dan 6 gitu. Seperti itu apakah ada cara lain? Nah, kalau dia itu ketemunya dengan huruf berharokat, peristiwa ibdal ini bertemu dengan berharokat, kan cuma mad badal jadinya. Kalau ketemunya adalah huruf sukun asli, jadinya mad lazim. Jadi bukan dua cara lagi, bukan, tapi 2 kemungkinan. Yang kasus itu yang itu Ustadz ja'ala. Nah, baru ini maksudnya yang mad badal yang tadi. Maksudnya mad badal yang tadi udah. Jadi bukan 2 wajah lagi, bukan Ustadz nggih, tapi 2 kemungkinan. Ustadz, boleh saya praktekkan Ustadz yang 2 wajah ini ya? Yang takutnya mana? Saya salah nanti kalau nggak praktek. Yang berharokat atau yang lazim? Dua-duanya. Yang tadi itu loh, yang Ja'ahadun atau ja'amruna? Ya, dua-duanya. Waktunya cukup nggak Ustadz? Udah jam 6 nih. Sampai jam berapa kita Ustadz? Sampai jam 5:30 aja. Kalau hari ini
belum bisa saya nambah waktu ya, besok-besok nggak apa-apa, nambah waktunya nggak apa-apa Besok kan? masih ada emang Ustadz? Monggo sampai selesai mudah-mudahan. Besok masih ada. Aduh, Yeah. nggak bisa Ustaz. Ya udahlah nggak apa-apa. Besok Karena Waduh, karena besok ada Ustadz. besok kan ada terserah ada sih. dalam jadwal. Kalau karena nggak ada dalam jadwal, kita sudah ada program yang lain, Ustadz. Oh gitu. Ya, jadi maksudnya Hari Senin gitu maksudnya mungkin Ustadz yang praktekkan, kita praktek masing-masing sama guru masing-masing kali ya. Nggih, sebaiknya gitu sih. Iya, supaya Ya, cukup karena ini kan waktunya. pengenalan. Ya, betul. Iya. Karena materi masih banyak kan Ustadz, masih banyak yang mau Masih banyak sebenarnya. Nah, seperti ini ampun. banyak sih Kenapa materi. boleh ada 2 dan 6 gitu, Ustadz? Oke, jadi prakteknya nanti bayi talaki nggih dengan guru nggih, mudah-mudahan nggih. Ustaz diulang Nah. sebentar, Ustaz. 2 wajah tadi. Yang mana? Sebentar aja. Yang tadi yang harokat fathah. Keduanya berharokat fathah. Keduanya berfathah untuk iman kunbul. Pertama Ulangi mentasil hamzah pertama, hamzah kedua. Wajah Praktek kedua adalah prakteknya. mengibdal menjadi alif mad. Ya, prakteknya aja Ustaz. Kalau teori sudah tahu sih. Yang tasil dulu. Ya. Baik. Ja'ahad. Ja'ahadun. Oh ya. Kemudian ibdal ja'ahadun. Kemudian kalau ketemu dengan sukun asli ja'amduna. Oh, ya. Nah, clear ya? Ya, Kalau keluar. yang itu Gimana tadi kalau Ustadz? ja'ala? Ya, yang itu. Nah, ini pertama mentasil hamzah kedua. Nah, baru kemudian kalau mentasil seperti idghal, tidak ada masalah ya. Ja'ala. Oke. Kalau yang kedua ibdal alif dengan qasr kemudian mat. Nah, pertanyaan saya kenapa bisa jadi boleh dibaca 2? Kenapa yang tawasutnya enggak gitu Ustadz? Kenapa cuman qasr dan mat aja? Kenapa pilihannya cuman qasr dan mat saja? Ada alasan tersendiri enggak Ustadz? Karena ibdal alif ini menjadi pertemuan 2 alif, Ustaz. Oh, jadi balik ke teori yang itu lagi ya Ustadz, yang dulu yang tadi itu. Jadi pertemuan 2 alif nggak boleh. Ya, pertemuan iltiqau sakinain jatuhnya. Jadi dibaca 2 dan 6 gitu. Iya. Berarti ini doma-doma. Jadi ada 3 wajah gitu, enggak? Yang pertama tasil. Iya, Yang tasil. pertama Yang kedua, tasil, kedua kemudian dengan 2 harokat. mengibdalkan hamzah kedua. Ibdal hamzah kedua dengan Menjadi huruf mat. 2 harakat. 2 Mat 2 harokat. harokat saja. 2 dan 4 tergantung 2 dan huruf 6. setelah 2 dan 6 setelah tergantung huruf setelah hamzah kedua kan. Harokatnya berharokat atau sukun. Iya. Mat. Nggak ja'ala kan? Ja'ala. Tapi 2 harokat itu kan. Iya. Ma'al Iya. qasr sumal mat. Nah, Dah, sementara itu dulu. Oke. Nah, teman-teman semua, ini kalau yang maksuratan, keduanya kasroh-kasroh, tashil hamzah kedua dan ibdal ya mat. Kalau fathah kan ibdalnya alif, kalau ya ibdalnya mat. Nah, ini contohnya haulain, sama ya. Dia bisa isba kalau ketemu dengan apa? Sukun asli. Kemudian Kaidahnya sama aja Ustaz ya. kasroh-kasroh. Tasil hamzah kedua, ibdal hamzah kedua menjadi huruf mat sama. Doma-doma. Tasil hamzah kedua dan ibdal hamzah kedua menjadi huruf mat 2 harokat. Al-Qasr.
Nih, sementara ini. Nggih. Prakteknya baik dengan guru nggih, pendalamannya baik. Nah, adapun kalau dua hamzah beda harokat, ya, ini tasil hamzah fathah kasroh, tasil hamzah kedua, intinya gini. Di menghadapi 5 kasus ini, jika hamzah pertama fathah, hamzah kedua ditasil. Jika hamzah kedua fathah, hamzah kedua diibdal. Jika tidak ada hamzah fathah, hamzah kedua boleh 2 cara, tasil dan ibdal. Nah, ini bisa diperdalam. Sebenarnya tadi kita mau latihannya di sini ya, kita mau panjang-panjang di sini, tapi ala kulli hal belum memungkinkan. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya. Adapun hamzah mufrad, ya, al-bazi dan kunbul punya kasuistik, dan ini ada di fares, ya, bisa di fares. Terkadang. Nah, ini kan panjang nih Ustaz pembahasan. Iya, panjang ini. Iya, ini kasuistik sebabnya ya. Tapi insya Allah ini ada di fares. Ya. Jadi kalau mau dibahas di usul, mungkin ya umum-umum saja dan tidak bisa karena kasuistik ya, perkata dibahas. Ya. Itu jatuhnya fares. Kemudian hamzah istifham yang berulang. Ya. Intinya di Quran ada 11 tempat, ya 10 tempat sama dengan Hafs, 1 tempat hanya 1 yang berbeda. Oke. Kurang lebih itu, terus mendomahkan, ini juga mendomahkan iltiqo sakinain, ya. Kita kan seringnya ada binirkut gitu ya. Nah, kalau ini ada binur. Ya. Kalau kita bacanya mahdzuraninzur, ini menjadi mahdzuranunzur. Wa qala tikhruj wa qala tukhruj. Bedanya dengan Hafs, beliau mendomahkan. Kalau Hafs kasroh. Iya, kalau Hafs kasroh. Kemudian idgham dan saktah, ini lebih gampang. Ya. Imam Ibnu Katsir tidak mengenal apa? Saktah. Jadi semuanya idgham. Misalnya ketika ketemu barrona, kalla barrona, man raq, marraq, iwajang qaima, terjadi hukum ikhfa. Ya, marqadina hadza, itu juga tidak ada saktah. Oke, lanjut. Nah, yang menarik juga wakaf pada hak muannats atau hak ta'nis. Apa itu? Hak kan harusnya ditulis marbutoh, tertutup, tapi ada hak yang ditulisnya terbuka. Ya, imro'ah, maka dia tetap dibaca hak. Ini kaitannya dengan rosem. Ya. Kemudian wakaf pada hak ta'nis ada di 13 tempat, semuanya dibaca hak. Dari satu pihaknya ini. Ustadz, boleh dijelaskan tentang hak ta'nis, Ustadz? Kenapa? Penjelasan pengertian tentang apakah itu hak ta'nis? Nih, hak ta'nis itu tak marbuto yang ditulis dengan tak ta'nis. Tak marbuto yang ditulis dengan tak ta'nis. Nih, udah singkatnya begitu. Itu rosem berarti, kata dengan rosem. Kaitannya dengan rosem ya, makanya rosem kiroat itu sangat berkaitan. Iya. Kalau kita terpisah-pisah agak ya harus tertatih-tatih ya. Ustadz, kalau misalkan mushaf yang menulis ini nih hak ta'nis ini, dia menulis dengan tak marbutoh, berarti dia tidak mengikuti Rasem Osmani gitu ya? Karena kan iya, di 13 tempat ini ada beberapa tempat saja Ustaz. Iya, iya. Tidak Cuman semua rohmah ditulis dengan tak ta'nis. Iya. Berarti harus dihafal 13 tempat itu ya Ustaz ya? Iya. Pernah jumpa Ustaz dalam satu mushaf Asusi kalau nggak salah tuh, menemukan salah satu perkataan ini dengan tak marbutoh. Berarti kalau seperti itu berarti menyalahi penulisan Rasem Osmani ya atau gimana? Nanti Rasem Osmani itu bisa banyak khilaf Ustaz. Oh, jadi termasuk bab khilaf ya di sini ya? Iya, nanti banyak cerita, nggak bisa hukumi sekali waktu begini nggak. Dia Rasem Osmani panjang cerita. Oke, sementara gitu.
Nah, Imam Al-Bazi mentasdidkan 13 tempat. Ya, ada yang tasdidnya itu berpengaruh menjadi mat lazim, ada yang tidak ada pengaruh hukum mat sama sekali. Ya. Misalnya wala, ini misalnya ya, yang ada pengaruh huruf mat. Wala tayammamu. Ya, tanya kan biasa. Ini kalau ditasdid wala tayammamu menjadi mat lazim musaqal. Semacam mat lazim musaqal kilmi, ya, semacam itu. Kemudian hak dhamir dan mim jamak udah pernah. Ya idhofah, ini kasuistik. Kemudian loh, ini sudah. Kemudian ya idhofah ya, berbeda tempat. Ini rincian saja. Kemudian beberapa kata yang beda dengan Imam Hafs ini juga fars. Contoh fars misalnya futuat, beliau mengiskankan hak futuat dan seterusnya. Oke, sementara sudah ini singkat cerita pertemuan kita beberapa waktu ke belakang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, saya berminat untuk mendetailkan, tapi juga waktu yang membatasi. Gitu, Senin mulai nggak Ustadz? Senin depan. Senin. Mulai nopo? Ini pertemuan terakhir bukan? Terserah, boleh kalau misalkan disepakati ada lagi. PR-nya juga banyak Ustadz, PR-nya masih banyak yang masih ini kan, masih meraba-raba. Tinggal kita sepakati dengan panitia, ya. Seperti biasa ya. Saya fleksibel, saya ngikutin, mudah-mudahan bisa. Oh iya. Oke. Hari ini kita cukupkan dulu, ya. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.